Yo, balik lagi sama gue John Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk seputar Bitcoin. Jadi kemarin juga sudah saya update untuk ke Bitcoinnya. Dan sebelum saya lanjut, selamat bermalam minggu teman-teman ya. Ini udah hari Sabtu, besok udah Minggu. Cepet banget guys ya, waktu berlalu. Jadi ya lumayan relax ya kalau di Sabtu Minggu. Makanya saya mungkin di setiap Sabtu Minggu tuh update videonya mungkin akan sedikit terlambat lah ya, mungkin bisa sore atau ya seperti sekarang sekitar jam 7 gitu lah ya. Jadi ini akan saya bahas untuk di XY dulu ya. Di XY-nya itu kemarin memang kena reject, kemudian turun signifikan, kemudian di sini sempat struggling and then dia sudah break dari EMA 34 dan 55. Palingan untuk di XY secara time frame 1 jamnya kita bisa perhatikan ya untuk area ini ya, di garis kuning ini yang sudah saya tandain. Kenapa di kisaran situ bro? Karena memang sebelumnya di sini sempat dia bikin range lama ya, lumayan lah ya secara time frame 1 jamnya. Beberapa kali kena reject teman-teman ya, di kisaran 113,4 sekitaran itu kena reject beberapa kali and then akhirnya dia ngebreak ya, cuman bikin tail candle nih, hampir nyentuh ke bagian 113,9, kemudian drop signifikan ke area supportnya. Jadi ini menjadi area krusialnya dia. So kalau misalkan dari area sini dia sekali lagi kena reject seperti sebelumnya ya, dia berpotensi untuk drop kembali testing di sekitaran 111,8, 112,1 ya, ke area next support terdekat di box putih ini. Tapi kalau misalkan area sini mampu di break ya, berarti kan tekanan yang sebelumnya ini nggak ngasih efek lah ya ke sekarang ini, bisa aja dia malah break teman-teman. Jadi memang ini adalah area krusialnya untuk si di XY ya teman-teman. Either dia mampu break ya, ngetes di strong resistnya lagi, atau memang dari area sini dia breakdown teman-teman. Jadi ini adalah area krusialnya dia. Jadi hopefully kalaupun memang dari area sini dia bisa istilahnya koreksi dulu ya, istilahnya kasih kena pas dulu lah ke market ya. Tentu ini menjadi kondisi yang kurang bagus lah ya untuk market, karena memang melihat si DXY ini mampu rebound. And then untuk secara RSI pun sudah tetap berada di atas level 50. Jadi ya bisa aja dari area sini maybe ya teman-teman, maybe dari area sini dia kena reject, teman-teman, dia kena reject ya, retest dulu ya ke EMA 34 dan 55, kemudian dia bisa melanjutkan penguatannya. Skenario ini yang perlu diperhatikan dan diwaspadai untuk di XY-nya. Next, untuk USDT dominan secara time frame 1 jam ya, kemarin terakhir kali dia udah drop ya signifikan ya, kemudian di sini perlahan dia mantul. Jadi kalau misalkan kita menggunakan juga dari swing high ke swing low-nya dia yang terakhir, maka sekarang ini posisinya dia lagi ngetes nih teman-teman di retracement 0,3 sampai 0,5-nya. Itu di sekitaran 7,76 sampai 7,83. Ya, jadi ini adalah golden ratio ya. Semoga aja dari area sini dia kena reject untuk dia bisa drop lagi, maybe ngetes ke area supportnya terdekat di box merah yang sebelumnya menjadi resisten di sekitar 7,65 sampai 7,7%. So kalau ini yang terjadi ya, ya, maka yang kita dapati untuk Bitcoin kan biasanya berkebalikan ya, bisa dikasih rebound maybe ke beberapa target area resisten terdekatnya ya. Jadi palingan ini dulu yang diperhatikan, dan mungkin bisa kita tambahkan juga ya untuk short termnya juga di sini ya. Ini nggak terlalu bisa valid juga sih teman-teman kalau misalkan kita pakai seperti ini ya. Ini membentuk seperti trend resisten ya di garis warna merah ini. Kemudian kalau misalkan kita geser ke time frame yang lebih kecil ke 15 menit, nah jadi kurang lebihnya seperti ini jadinya. Ini adanya trend resisten ya, beberapa kali udah kena touch dan sangat-sangat bereaksi pada pergerakan si USDT dominance. Palingan kalau misalkan dia berangsur sideways tapi perlahan naik seperti ini perlu diwaspadai ya teman-teman. Jadi ini adanya confluence of resistance. Apakah dari area sini mampu di break ya, atau dari area sini dia malah mampu terbreakdown teman-teman. Jadi ini menjadi area krusialnya, pas juga dengan retracement 0,5 ya, atau di sekitar 7,83% ya. Ini untuk USD dominance secara jangka pendek atau time frame kecilnya. Jadi yang nanyain USDT bagaimana ya, palingan secara jangka pendek kita bisa lihat dulu ini menjadi area krusialnya dia, apakah dari area sini dia mampu break atau dia terbreakdown. Oke, jadi itu key levelnya. Next, ini untuk si Bitcoin secara daily time frame. Jadi secara daily time frame walaupun kemarin ini udah sempat ya pergerakannya lumayan oke, closing candle juga bagus, cuman next candle-nya itu ya red candle, kita mendapati dia bikin tail candle cukup panjang dari atasnya ini sampai 19.948 dolar. Ya close-nya itu di bawah, sayang sekali. Dan sekarang ya sideways karena Sabtu Minggu biasanya pergerakannya nggak terlalu volatile lah. Jadi palingan kalau misalkan secara daily ya, yang perlu kita perhatikan ya ini areanya. Tentunya ini area krusialnya dia dua area support ya, kisaran 18.500 sampai 19.000 dolar. Terdekatnya itu zona yang beberapa kali kita bisa lihat ya menahan laju penurunan si Bitcoin beberapa kali, dan ini yang jarang banget disentuh, ini sekitaran 17.000
600 sampai 17.900 dolar. Dia cuma bikin tail candle ini pada 18 dan 19 Juni 2022. Jadi perlu diperhatikan untuk dua area support kuat itu secara daily. Nah, kemudian untuk resisten terdekat ya perhatikan 19.500 dolar di garis warna kuning. Garis kuning ini karena memang sebelumnya ini sangat-sangat berfungsi untuk menjadi support and then resisten pada pergerakan Bitcoin secara daily. Dan ini juga ya teman pada 8 Oktober, 9 Oktober, 10 Oktober ini sangat-sangat punya ya bisa bilang power lah ya. Sayang sekali kemarin setelah break ya nggak mampu ditahan di kisaran itu, malah nggak direspek sama sekali. Paling untuk short termnya paling untuk secara daily ya kita bisa perhatikan terlebih dahulu untuk resisten terdekatnya dan juga untuk support terdekatnya ini. Palingan itu aja sih, nggak bisa terlalu banyak gimana ya, soalnya pergerakannya pun seperti ini aja. Cuman yang perlu di note sekali lagi, mungkin teman-teman nggak asing ya kalau misalkan dengar sebuah resisten atau support yang sering banget dites itu biasanya nggak sekuat sebelumnya atau akan menjadi rapuh ke depannya dan lebih mudah jebolnya. Dan kita bisa lihat ini support yang kuat ya. Beberapa kali ini di area box putih ini udah sering dites mulai dari 18 Juni ini beberapa kali kena tes. Kita bisa lihat ya sangat-sangat sering dan mulailah perlahan ya. Makin ke sini kita bisa lihat pemantulannya pun gak sesignifikan sebelumnya, teman-teman. Pemantulannya ini makin lama makin sideways ya, makin lama tersideways aja. Dan kalaupun ada penguatan pun nggak signifikan, langsung ketekan mundur lagi, naik mantul ketekan mundur lagi gitu ya. Jadi yang benar-benar perlu diwaspadai ya, ini adanya trendan juga garis warna merah ini ya, perlu diwaspadai. Bagaimana bro? Bisa aja ya dari area sini dia bermain di range sideways aja, teman-teman, bermain sideways di kisaran sini sebelum dia melanjutkan penurunannya lebih dalam lagi, atau at least ngejar ke ataupun testing kisaran 17.600 dolar. Karena memang kita bisa lihat pergerakan yang ada secara daily pun makin lama ya ini sering banget dites nih supportnya ya. Saya pribadi sih ngelihatnya takutnya ya makin lama ya udah orang makin gak respect, ya udahlah biarin dulu deh ya, jebol juga deh, karena memang dikasih naik pun gak kuat, gak ada yang dorong, gak ada yang bantu lagi dorong naik, ya udah deh bantuin jebolin deh ya, drop lagi ke bawah deh biar nanti akhirnya rebound kencang. Ya bisa aja seperti itu. Kalau menurut kalian bagaimana, tulis di kolom komentar bawah video ya. Karena menurut saya ini makin lama penguatannya pun nggak powerful nih. Ini direspek banget, ini respect banget, ini respect banget ya. Ini juga respect banget. Nah ini ya, ini pada mulai tanggal 20 September ini nggak terlalu respect ya. Nggak terlalu respect dalam artian rebound yang ada ketika sentuh di area support ini itu nggak signifikan. Nah itu yang perlu diwaspadai teman-teman ya. Jadi balik lagi, itu pertimbangannya. Mungkin kalau short term ya kalian scalping tipis nggak masalah. Cuman untuk secara daily time frame-nya menurut saya ini udah lumayan ngeri-ngeri sedap gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi next ini secara time frame 1 jam. Jadi ini tambahan untuk time frame kecilnya. Palingan yang perlu kita perhatikan ya, ini pakai bantuan kakek Vivo dari swing low ke swing high-nya dia ya, sedang di testing retracement 0,5 ya, atau itu golden ratio juga sekitar 19.070 dolar. Ini precisely mampu menahan laju penurunan atau koreksinya si Bitcoin. Jadi at least kalau misalkan dia mampu nih ketahan di area sini, itu menjadi next obstacle-nya di kisaran berapa bro? Oke, menjadi next obstacle-nya ini mungkin akan saya hapus dulu 0,3-nya. Nah ya, kalau misalkan kita lihat dari pergerakan sebelumnya, ini akan saya tandain dulu horizontal ray di kisaran sini ya, garis kuning ini dengan di sekitar area sini teman-teman. Nah ya, jadi di range kisaran 19.300 sampai maybe 19.450 dolar. Kita bisa lihat di situ sebelumnya create base, cuman nggak terlalu direspect ya. Dia drop, retest, ya pullback bisa dibilang, kemudian lanjut drop lagi. Jadi memang ini menjadi area yang perlu diperhatikan untuk short term ya. Apakah dari area sini dia mampu dikasih naik dulu, teman-teman? Nah ini pertanyaannya, dari area sini dia mampu lanjut naik lagi, atau dia cuman sekedar retest aja sebelum dia lanjut turun lagi, teman-teman? Ya, jadi ini perlu sekali diperhatikan. Kemudian kalau misalkan Fibo yang sebelumnya saya hapus ya teman-teman, kemudian let's say kalau memang ini menjadi swing low terakhirnya dia, atau terakhirnya lah ya, kita tarik dari swing high ke swing low nya dia, dan kita pakai sebentar retracement 0,5, 0,3 dan 0,
Ya, jadi precisely di antara beberapa area yang tadi sudah saya sampaikan, di sini ada retracement 0,3 atau sekitaran 19.380, 19.500 dan 19.600 dolar. Jadi itu beberapa ya range terdekatnya untuk si Bitcoin lah. Mungkin buat teman-teman yang nanyain range terdekatnya itu di kisaran berapa, bisa dipertimbangkan untuk beberapa area sini. Kemudian supportnya ini sudah dekat sekali ya dengan area orange yang sudah saya tandain juga di kisaran 18.900 sampai 19.000 dolar yang sebelumnya ini sempat create base sebelum dia drop signifikan. Teman-teman di area sini kita bisa lihat ya beberapa kali menahan laju penurunannya si Bitcoin. Ini mulai pada 10 Oktober lah teman-teman ya. Jadi palingan itu dulu yang perlu di note ya untuk si Bitcoin, area support terdekat ya, kemudian beberapa resisten yang istilahnya masih potensi digapai lah untuk si Bitcoin, bisa aja untuk nge-squeeze yang short ya, kemudian nanti ya memang lanjut turun aja, ataupun ya weekend ini hanyalah bermain sideways aja seperti ini teman-teman. Ya, jadi palingan itu aja yang saya bisa sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.